Shalom, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan perkenalkan, nama saya Muyang Diki Garang dengan NIM 23142010, kelas A2 semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manusia dan ciptaan lainnya, dan makalah dan PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengempu Pendeta Yesi Jacob STH MTH. Dan sebelum kita masuk dalam materi dan pembahasan pertama yang kita masuk dalam pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, ketiga adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Nah, kita akan masuk dalam materi pertama, yaitu pendahuluan. Menurut kesaksian Alkitab, manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Dia. Manusia berdosa dan membutuhkan pemulihan melalui pertobatan. Tuhan Allah sangat peduli dengan kehidupan manusia serta seluruh ciptaannya. Pada hakikatnya, manusia diciptakan sebagai makhluk religius, rasional, dan sosial. Nah, manusia sebagai salah satu makhluk hidup ciptaan Allah memerlukan dan tergantung pada ciptaan Allah yang lain. Ia memerlukan tempat tinggal yang aman, tentram, dan damai. Di dalamnya ada hubungan yang baik di antara sesama ciptaan tersebut. Jadi di dalam alam semesta ini ada suatu harmoni yang senantiasa berjalan bersama-sama. Kalau ciptaan Allah mewujudkan suatu harmoni, maka tentunya Allah sendiri adalah harmoni. Suatu keselarasan yang terbesar dan termulia. Allah sangat menghargai manusia dan menempatkannya di atas ciptaan Allah yang lain. Namun pemahaman ini sering disalah mengertikan sehingga manusia mempunyai kecenderungan sebagai penguasa terhadap ciptaan yang lain. Maka cita-cita untuk mewujudkan harmoni di antara sesama ciptaan Allah semakin sulit diwujud-nyatakan. Oleh karena itu, makalah ini disusun dengan maksud memberi informasi mengenai ciptaan-ciptaan Allah sehingga pembaca pun bisa lebih mengenal awal penciptaan Allah terhadap manusia dan ciptaan lainnya. Nah, kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu pembahasan. Menurut Plato, manusia adalah ibarat teks yang sulit maknanya, harus diuraikan dengan filsafat. Tetapi dalam pengalaman kita sebagai pribadi, teks itu ditulis dengan huruf yang terlampau kecil sehingga tak terbaca. Sedangkan menurut Socrates, manusia adalah makhluk yang bila diberikan pertanyaan yang rasional dapat menjawab secara rasional pula. Lain pula menurut Arthur, hakikat manusia tak ditentukan oleh tambahan-tambahan dari luar. Dia semata-mata tergantung pada penilaian diri. Manusia dimaklumkan sebagai makhluk yang terus-menerus mencari dirinya dan makhluk yang setiap saat harus menguji dan mengaji secara cermat kondisi-kondisi ekstensi. Kita akan memperoleh gambaran tentang sifat manusia hanya bila kita bergaul dengan manusia. Dan menurut Charles Darwin, simpanse dan gorila adalah kerabat dekat dari manusia. Manusia adalah hasil revolusi kera.
Menurut Johnson Riley Mattberg, manusia adalah spesies primate yang maju dan modern. Nah, menurut Origenes, manusia dijadikan sesuai dengan peta atau rupa dengan gambar Allah itu. Memiliki tabiat yang berakal dengan maksud agar manusia teletan menjadi serupa dengan Allah. Irenaeus berpendapat lain. Menurutnya, manusia sejak semula telah menurut rupa dan gambar Allah, yang berarti sejak semula ia adalah makhluk yang berakal dan serupa dengan Allah. Martin Luther bahwa manusia memiliki pengetahuan akan Allah, kebenaran dan kekudusan yang setelah manusia jatuh ke dalam dosa hilang sama sekali. Manusia pada hakikatnya segambar Allah. Johannes Calvin berpendapat bahwa yang dimaksud gambar adalah sifat manusia yang dapat hakikat manusia yang dapat berubah. Sedangkan yang dimaksud dengan rupa adalah sifat manusia yang dapat berubah. Maksudnya bahwa manusia memiliki akal, kehendak, dan kepribadian. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kesaksian Alkitab yang paling awal tentang manusia berupa ciptaan Tuhan. Manusia tidak terjadi dengan sendirinya melalui proses evolusi. Nah, manusia diciptakan berbeda dari makhluk hidup lainnya, termasuk kera dan karenanya bukan keturunan kera. Sebagai ciptaan Tuhan, maka Tuhan adalah sumber hidup dan Tuhan berdaulat atas kehidupan dan tujuan hidup manusia. Sebagai makhluk, manusia tak akan pernah sama dengan penciptaannya. Betapa hebatnya potensi rasional manusia, ia tetap makhluk dengan segala keterbatasannya. Nah, manusia dan ciptaan lainnya. Manusia dan ciptaan lainnya dalam Alkitab menyatakan bahwa posisi kedudukan manusia diperhitungkan sebagai ciptaan yang sangat istimewa dan diunggulkan dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan serupa dengan Allah, yang penuh kuasa untuk mengatur semua yang ada atau semua makhluk yang ada dalam planet bumi ini, agar manusia dan semua yang di bawah kuasanya memuliakan Sang Pencipta. Tuhan semesta alam seperti yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 28 dan Mazmur 8 ayat 5 sampai yang ke-10. Allah Maha Kuasa. Dunia ada bukan karena suatu kebetulan, tetapi karena Allah menciptakannya. Manusia adalah salah satu dari ciptaan Allah. Kepada manusia, Allah memberikan akal budi sehingga manusia dapat menciptakan lampu, radio, telepon, mesin uap, dan sebagainya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah pada dasarnya adalah baik. Ketika Allah menciptakan terang, Dia tahu bahwa terang itu sangat penting bagi kehidupan dan pertumbuhan manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Deretan ciptaan oleh Allah agar seluruh makhluk hidup dapat tinggal dan mencari makan di sana. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar makanan makhluk hidup berasal dari tumbuh-tumbuhan. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 9 sampai yang ke-10. Kemudian Allah menciptakan benda-benda langit dan mendapatkannya di cakrawala. Nah, seperti matahari, bulan, dan bintang. Kejadian 1 ayat 14 sampai yang ke-19.
Untuk menandai waktu dan musim sebagai pelengkapannya, Allah menciptakan makhluk hidup di air, burung-burung di udara, Kejadian 1 ayat 20 sampai yang ke-22, dan makhluk hidup di darat sebagai penyempurna di seluruh ciptaannya. Allah menciptakan manusia. Semua itu Allah ciptakan dalam waktu 6 hari. Makna manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, dalam bahasa Ibrani sebagai bahasa asli Perjanjian Lama, kata gambar adalah stelem yang berarti gambar patung, model yang asli, sedangkan rupa disebut dengan istilah demut yang berarti salinan atau tembusan yang asli. Dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa asli Perjanjian Baru, gambar disebut dengan istilah ikon yang berarti bentuk yang asli dan perwujudan yang dilukiskan. Dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptaannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Nah, diciptakannya manusia sebagai laki-laki dan perempuan yang menunjukkan adanya dua jenis yang berbeda. Bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disatukan. Untuk tujuan yang sempurna pada diri manusia, baik laki-laki dan perempuan. Belumlah sempurna, makanya harus saling melengkapi dan menyempurnakan, sehingga diciptakan suatu kesatuan atau Dewi Tunggal. Nah, manusia diciptakan oleh Allah itu beranak cucu dan bertambah banyak. Itu bisa dilihat dalam Kejadian 1 ayat 28. Dengan hal ini menunjukkan suatu hubungan antara manusia laki-laki dan perempuan yang di dalamnya tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan saling mengasihi, saling menghargai, saling mencari kebahagiaan sesama. Kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dapat mewujudkan hidup saling menolong secara nyata dan saling melengkapi. Nah, kesaksian Alkitab tentang manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apabila kita amati acara penciptaan manusia menurut Kejadian 2 ayat 7, ternyata Allah menciptakan manusia berbeda dengan caranya Allah menciptakan ciptaan lain. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berdasarkan kesaksian ini, tampak kita perbedaan dan cara ciptaan Allah atas manusia dan ciptaan lainnya. Berbeda hal yang membuat manusia itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan lainnya adalah, yang pertama itu adalah makhluk yang lain tercipta hanya dengan firman Allah, sedangkan manusia diciptakan dengan firman dan tangan Allah. Bisa dilihat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-26. Yang kedua, makhluk yang lain diciptakan dengan perintah singkat, sedangkan manusia diciptakan dengan musyawarah dan proses. Bisa dilihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, yang ketiga, hanya manusia diberikan Allah roh, nafas hidup dari Allah. Nah, dan yang terakhir, manusia diberikan pikiran atau akal budi yang mampu mengatur perkembangan hidupnya dan bertanggung jawab, sedangkan makhluk lain hidup berdasarkan nalurinya saja. Itu teman-teman bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16.
Nah, berdasarkan penjelasan ini, nyatalah sekarang keistimewaan manusia diciptakan yang lain. Derajat kedudukan di atas dan status manusia berada di atas. Manusia memiliki citra atau sifat-sifat Allah seperti mengasihi, sabar, memiliki kehendak, pikiran, keinginan, pengetahuan, kebenaran, perasaan, dan sebagainya. Allah memiliki sifat pencipta dan memelihara apa yang sudah diciptakannya. Bila melakukan kesalahan, Kejadian 3 ayat 14-19, kedua di sisi ini hendaknya dipahami dengan benar, yaitu bahwa kecenderungan Allah untuk mencipta, memelihara, dan mengasihi adalah lebih besar dari kemampuan dan keinginannya untuk menghukum yang salah. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah harus betul-betul menyadari bahwa dirinya tidak bisa terlepas dari keterikatannya sebagai milik Allah. Karena itu manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendak, dan ini kehendaknya tercermin baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan dan alam semesta. Nah, tidak bisa manusia hidup untuk dirinya sendiri, karena manusia kebutuhannya dipenuhi oleh keberadaan ciptaan Allah lainnya, mulai dari air, udara, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan manusia lainnya. Dalam kaitannya dengan keterikatan dengan Allah, manusia mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah, yaitu manusia adalah makhluk yang dapat bergaul dengan Allah. Melalui hubungan khusus ini, manusia dapat pengetahuan dengan baik apa yang dikehendaki oleh Allah darinya secara pribadi. Alkitab memberikan kesaksian tentang tokoh-tokoh yang bergaul akrab dengan Allah, mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Dari orang-orang seperti ini, ada banyak berkat yang mengalir kepada orang lainnya. Nah, tujuan penciptaan manusia. Nah, Tuhan Allah menciptakan manusia itu mempunyai tujuan. Yang pertama, memiliki hubungan dengan ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia dari seekor binatang. Allah tidak menciptakan manusia dari seekor binatang, tetapi dari debu tanah. Penciptaan yang demikian dengan tegas menolak teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia berevolusi dari binatang hingga menjadi manusia. Manusia terpisah dari binatang, tetapi menjadi bagian dari tatanan ciptaan, sehingga relasi antara manusia dengan ciptaan yang lain mendapat penekanan penting dalam Alkitab. Yang kedua, memiliki hubungan dengan sesama. Hanya manusialah yang diciptakan Allah untuk dapat memenuhi kepuasan dan kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Itu terdapat kalian bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan untuk berelasi dan saling melengkapi dalam kasih. Kedua-duanya sama derajat di hadapan Allah. Perwakilan diperkenalkan oleh Allah kepada manusia sebagai lembaga yang utama dan monogami, laki-laki dan perempuan. Keduanya menjadi satu daging. Nah, manusia juga bertanggung jawab melestarikan lingkungan hidup. Istilah keutuhan ciptaan diartikan kelestarian lingkungan hidup. Ciptaan yang utuh maksudnya adalah sesama dengan lingkungan hidup yang lestari. Arti lestari lebih menekankan kesinambungan ciptaan
dan lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan hidup berarti menjaga dan memelihara kesinambungan ciptaan agar tidak mengganggu lingkungan hidup manusia itu sendiri. Nah, hubungan Allah dan ciptaannya. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa ciptaan semesta adalah Tuhan. Hubungan antara Allah dan ciptaannya sama dengan hubungan Khalik pencipta dan makhluk pencipta Allah. Sebagai pencipta, Allah tidak membiarkan ciptaannya berjalan sendiri. Dia akan selalu menopang dan membimbing manusia. Mazmur 130 ayat 8 mengungkapkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah bukan seperti pabrik pembuat jam. Sesudah menciptakan jam dan memasarkannya, pembuatan jam tidak bertanggung jawab terhadap kelanjutan jam tersebut. Entah jam itu rusak, dibeli oleh siapa, dan siapa memperbaiki jam. Bukan lagi tanggung jawab pabrik pembuatan jam. Dari Alkitab kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan Allah dan kehendakannya itu ciptaannya adalah yang pertama, Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Yohanes 3 ayat 16 membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Sebagai makhluk, kita tidak mungkin menyamai Sang Pencipta Allah dengan kuasanya berdaulat atau berkuasa atas ciptaannya. Mazmur 8 ayat 4 sebagai makhluk, kita mengakui kekuasaan dan kemerdekaan Allah dan bergantung kepadanya. Allah dan Khalik adalah Allah yang setia kepada ciptaannya. Allah terus memedulikan dan memelihara dunia ini, bahkan ketika dunia dan manusia berdosa kepadanya. Ia menebus manusia dan tetap menghubungkan dirinya dengan makhluk ciptaannya. Allah telah menciptakan manusianya baik, dan akan membuat semuanya menjadi baik. Hal ini diberitakan oleh Alkitab terakhir dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Allah sangat mengasihi dunia dan segala isinya. Tentu saja, Allah juga mengasihi, memedulikan, dan setia kepada kita. Allah berkenan menjadi manusia di dalam diri Tuhan supaya kita mengetahui kepedulian dan pemeliharaannya. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dalam presentasi kali ini yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kesaksian Alkitab yang paling awal tentang manusia merupakan ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan berbeda dari makhluk hidup lainnya, termasuk kera, dan karenanya bukan keturunan kera. Sebagai ciptaan Tuhan, maka Tuhan adalah sumber hidup dan Tuhan berdaulat atas kehidupan dan tujuan hidup manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Maka manusia itu adalah sahabat Allah yang harus berhubungan dengan Allah. Manusia dan Allah tidak bisa saling melepas diri dari hubungan satu sama yang lain, tetapi haruslah hidup saling berhubungan dan saling ketergantungan, dan sama-sama mencerminkan gambar Allah dalam hubungan dan kehidupan sehari-hari. Nah, saran penulisan sangat berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita hidup yang kekal. Oleh karena itu, saya berharap untuk saudara-saudara dapat membaca karya ilmiah ini untuk taat, setia, takut dengan sepenuhnya memberikan hidup Anda kepada Kristus yang sudah menciptakan kita dan seluruh isi ciptaan lainnya. Sebagai anak Allah yang setia, kita harus menjadi terang dan garam dunia dan menjadi seperti Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih.